Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat rekat. Akhirnya kita bisa berjumpa kembali dalam acara Waras Surabaya Show. Perkenalkan, nama saya Naina yang akan bertindak sebagai host dan rekan saya yakni Kak Firman yang akan bertindak sebagai moderator pada acara hari ini. Acara ini juga dapat disaksikan secara live streaming melalui Facebook Rekat Peduli Indonesia. Siang ini kita mengundang tamu spesial, yakni Bapak Muhammad Soleh, SHMH. Beliau adalah advokat publik LBH Surabaya. Selamat siang, Bapak Soleh. Selamat siang, Mbak. Bisa jelas ya suara saya? Iya, Pak, jelas. LBH ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Surabaya yang didirikan pada 28 Oktober 1978 oleh Persatuan Advokat Indonesia di Kota Surabaya. LBH Surabaya telah memfokuskan diri pada pembelaan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik dalam kasus tertentu yang bersifat publik dan struktural, seperti pembelaan kaum buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota, dan para aktivis pejuang hak asasi manusia yang menjadi korban represivitas negara dan pemodal. LBH Surabaya juga memiliki pengalaman dalam kasus yang menjadi perhatian publik, diantaranya pembunuhan aktivis buruh Masina, pembunuhan massal akibat pembangunan waduk MIPA di Sampang, kasus subvertif terhadap aktivis-aktivis Partai Rakyat Demokratik, kasus penembakan petani oleh militer, dan ratusan kasus hukum lainnya. Baik, lalu apa sih yang akan kita bahas dalam live streaming hari ini? Hari ini kita akan bahas mengenai topik hak atas kesehatan pada pasien tuberkulosis. Oke, orang yang menderita tuberkulosis dan orang-orang yang berisiko terkena tuberkulosis memiliki hak asasi manusia ya. Banyak hak asasi manusia yang penting bagi orang yang terdampak TB. Pemerintah memiliki kewajiban hukum di bawah hukum internasional, regional, dan domestik untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia ini. Hak asasi manusia adalah sifatnya universal, setiap orang dapat memilikinya. Hak asasi manusia juga tidak dapat dipisahkan, saling bergantung satu sama lain, dan terkait erat satu sama lain. Baik. Sahabat rekat pasti ingin tahu kan penjelasan yang lebih mendalam mengenai hak atas kesehatan pasien TB. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai sesi bincang-bincangnya untuk bahas topik hak atas kesehatan pasien tuberkulosis. Untuk itu, saya persilakan pada Kak Firman selaku moderator untuk memulai sesi acaranya. Baiklah, terima kasih Mbak Naina karena sudah memperkenalkan saya selaku moderator dan tentunya Bapak M. Soleh selaku tamu kita pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi paparan, saya juga mau mengingatkan untuk sahabat rekat yang saat ini sedang menonton, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan ya. Bisa melalui kolom chat di Zoom ini ataupun di kolom komentar yang tersedia pada live Facebook kita pada siang hari ini. Kalau begitu, tanpa berpanjang lebar lagi, saya langsung saja persilahkan pada Bapak M. Soleh untuk bisa memulai sesi paparannya. Kurang lebih 15 menit ya Pak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Siap. Ini saya share dari sini ya Pak ya? Siap. Bisa saya ini sih. Saya coba jalankan sendiri ya. Iya. Nampaknya tidak bisa, Mas. Mungkin bisa dibantu lewat sana. Iya, saya share dari sini ya Pak ya. Ya. Baik, sambil lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.
sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dekat yang telah mengundang saya untuk memaparkan materi terkait hak atas kesehatan pasien tuberkulosis. Oke, bisa dilanjut, Mas. Ya, sebelum kita masuk ya terkait apa itu hak pasien, hak atas kesehatan pasien tuberkulosis, kita harus terlebih dahulu memahami ya apa itu TB itu sendiri atau tuberkulosis gitu ya. Saya ini mencoba mencari dari beberapa referensi. Jadi tuberkulosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Microbacterium atau tuberkulosis gitu ya. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru, namun tidak jarang pula bakteri dapat mempengaruhi bagian tubuh lain. Ini mohon maaf, suara saya lancar ya atau putus-putus? Terdengar lancar, Pak. Jelas. Oh, lancar. Iya. Bisa lanjut, Mas. Nah, kemudian kalau kita melihat faktanya, ternyata berdasarkan Global TB Report WHO 2020, Indonesia itu merupakan negara dengan beban tuberkulosis tertinggi kedua di dunia ya, yang diestimasikan terdapat sekitar 845.000 kasus TBC baru setiap tahunnya, dengan angka kematian mencapai 98.000. Jadi ini sangat cukup besar sekali ya kalau kemudian kematian akibat TB sebesar 98.000 per tahun gitu ya, atau setara dengan 11 jam atau 11 kematian per jam. Jadi ada 11 orang meninggal di Indonesia per jam gitu. Ini cukup mengkhawatirkan. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, dari beberapa paparan tadi terkait apa itu TB dan kemudian kita perlihatkan fakta-fakta terkait tuberkulosis ya. Kita kemudian bertanya apa kemudian hak kesehatan pasien tuberkulosis gitu ya. Oke, lanjut Mas. Nah, sebelum kita melihat pada apa saja hak pasien tuberkulosis, kita harus pahami dulu terkait konsep hak asasi manusia. Tentunya terkait pengertian hak asasi manusia, teman-teman sudah paham gitu ya. Hak asasi manusia itu hak yang melekat pada diri manusia gitu. Itu merupakan pemberian dari Tuhan yang tidak bisa dibatasi gitu ya. Meskipun nanti ada yang berpendapat ada non-derigible right ataupun derigible right gitu ya. Nah, konsep hak asasi manusia pertama memiliki prinsip kesetaraan. Jadi manusia itu semuanya setara dalam konsep hak asasi manusia. Dia tidak mengenal agamanya apa, rasnya apa, bahkan dia tidak mengenal sakit apa dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh kemudian didiskriminasi. Jadi dia harus setara, ya setara prinsipnya. Yang kedua non diskriminasi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, non diskriminasi berarti tidak boleh kemudian karena perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan kulit, perbedaan suku, atau dia sakit A, sakit B, atau bahkan kemudian pasien tuberkulosis gitu ya didiskriminasi itu tidak boleh gitu ya. Kalau kemudian didiskriminasi tentu itu akan melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, prinsip hak asasi manusia itu non-derigible gitu ya. Yaitu hak asasi manusia itu sudah melekat pada setiap manusia dan tidak bisa dibatasi gitu ya. Oke, lanjut Mas. Nah, sebelum kita membahas terkait haknya apa, kita harus paham dulu dalam konteks hak asasi manusia, manusia atau kita sebagai warga negara itu sebagai pemegang hak
ya, sebagai pemegang hak. Kita tidak dibebankan kewajiban. Kewajiban itu ada pada siapa? Dalam konteks hak asasi manusia, kewajiban itu ada pada negara, gitu ya. Ada pada negara. Nah, negara dalam hal ini memiliki kewajiban perlindungan hak asasi manusia, yaitu 3 hal yang harus diperhatikan atau dilaksanakan oleh negara. Pertama, to respect, yaitu kewajiban untuk menghormati, atau negara tidak boleh melakukan tindakan intervensi. Nah, to respect ini biasanya, atau penghormatan terhadap hak asasi manusia ini biasanya dia terhadap hak sipil politik. Jadi Deklarasi Universal of Human Rights gitu ya, DUHAM, kemudian kan dipecah menjadi 2 konvenan, yaitu konvenan hak sipil politik dan hak ECOSOC. Hak sipil politik seperti halnya hak untuk beragama, hak berpendapat gitu ya, hak untuk berserikat, hak atas partai politik dan lain sebagainya. Nah, menghormati artinya negara dalam contohnya hak beragama, negara harus menghormati, tidak boleh mengintervensi warga negaranya harus beragama apa, gitu ya. Atau bahkan kemudian negara tidak boleh intervensi warga negaranya harus ikut partai apa. Nah, itu tidak boleh. Nah, yang kedua, to protect, yaitu melindungi. Jadi negara memiliki kewajiban aktif untuk melindungi hak asasi manusia gitu ya. Contohnya apa? Ya seperti tadi contoh seseorang kelompok minoritas agama tertentu gitu ya. Ataupun kelompok atau ini ya bukan kelompok, istilahnya pasien tuberkulosis gitu ya. Negara harus melindungi gitu. Tidak boleh kemudian ketika terjadi diskriminasi di masyarakat terhadap pasien tuberkulosis, nah negara tidak boleh diam, dia harus melindungi itu. Gitu. Ketika negara diam, maka negara melanggar hak asasi manusia. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, yang ketiga, negara harus memenuhi. Negara harus mengambil tindakan aktif dan positif untuk memfasilitasi penikmatan hak asasi manusia. Nah, ini biasanya di hak ECOSOC, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, salah satu hak ECOSOC yaitu hak atas kesehatan gitu ya, hak atas kesehatan. Nah, hak atas kesehatan ini masuk di dalam konvenan hak ekonomi sosial budaya. Dalam artian hak kesehatan ini negara harus memenuhi. Kalau negara tidak memenuhi, maka negara melanggar HAM. Contoh, hak dalam konteks kesehatan negara harus memenuhi, harus ada fasilitas rumah sakit, harus ada dokter, harus ada perawat, harus ada obat dan lain sebagainya. Negara harus memenuhi itu. Kalau negara kemudian tidak memenuhi, maka negara dapat dikategorikan melanggar hak asasi manusia. Oke, lanjut, Mas. Nah, hak atas kesehatan itu sendiri pada dasarnya diatur di banyak konvenan, diatur di konvenan hak ECOSOC maupun di DUHAM itu sendiri, di Undang-Undang Kesehatan juga diatur gitu ya. Di Undang-Undang Kesehatan kita bisa lihat di pasal 5 Undang-Undang Kesehatan ya. Setiap orang mempunyai hak yang sama berdaya bidang kesehatan. Jadi tidak boleh kemudian pasien tertentu, contoh pasien tuberkulosis, pasien HIV gitu ya, kemudian didiskriminasi, tidak dilayani dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kemudian terjadi seperti itu, negara berarti abai, tidak bisa memenuhi dan dapat dikategorikan sebagai melanggar HAM. Nah, yang kedua, Konven 2 ayat 2 dan pasal 3 itu juga ada larangan untuk diskriminasi terhadap akses kesehatan, bertujuan untuk mempengaruhi keseimbangan dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Jadi tidak boleh ada diskriminasi. Oke, lanjut. Nah, dalam konteks hak kesehatan, negara harus memenuhi beberapa hal ya.
Jadi menurut standar hak asasi manusia internasional, pemenuhannya memiliki 4 elemen penting, yaitu pertama ketersediaan. Ketersediaan atau availability gitu ya, fasilitas itu bisa dari kesehatan, dokternya, perawatnya, kemudian obat-obatannya, itu negara wajib kemudian menyediakan itu. Gitu. Oke, yang kedua, selanjutnya, Mas. Nah, yang kedua, keterjangkauan. Nah, keterjangkauan itu pertama dia tidak boleh membeda-bedakan ya fasilitas gitu ya, akses setiap orang, contoh karena dia pasien TB atau HIV, aksesnya dipersulit. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Jadi tidak boleh kemudian negara dalam hal ini mempersulit atau melakukan diskriminasi terhadap pasien tertentu. Nah, yang kedua, akses ekonomi. Fasilitas kesehatan harus dapat terjangkau secara ekonomi bagi semua, gitu ya. Jadi kalau kemudian ada obat semuanya, obat TB yang itu sangat penting dan sangat mahal. Padahal kita tahu Indonesia tadi nomor 2 ya sedunia. Nah, meskipun obat itu mahal, negara kemudian harus bisa memfasilitasi itu, obat itu agar bisa terjangkau harganya. Bagaimanapun caranya, melalui istilahnya membuat sendiri ataupun memberikan subsidi terhadap harga obat itu dan lain sebagainya. Bahkan harusnya memang gratis gitu ya. Apalagi sudah per jam sampai 11 orang meninggal gitu. Nah, yang ketiga, akses informasi mencakup hal untuk mencari, menerima, dan membagi informasi dan ide mengenai masalah-masalah kesehatan. Nah, salah satu problem dari terkait kasus-kasus baik itu tuberkulosis ya ataupun HIV dan lain sebagainya ataupun pasien lain ya seperti kusta dan lain sebagainya, informasi yang disampaikan oleh negara terhadap masyarakat ini kurang, sehingga masyarakat sendiri kemudian pertama bisa tidak tahu bahwa dia memiliki penyakit itu atau sedang sakit tuberkulosis. Ini saya mohon maaf ya jika ada penggunaan kata yang keliru. Jadi jika dan banyak masyarakat yang kemudian juga tidak paham sebenarnya dia batuk, apakah ini merupakan ciri dari tuberkulosis atau tidak, mereka tidak paham karena memang kurangnya sosialisasi dari negara sendiri. Nah, yang kedua, bisa jadi kemudian informasi terkait bahwa obatnya sudah ada dan lain sebagainya itu tidak tersampaikan dengan baik, sehingga akses informasi menjadi sedikit terhambat dan berakibat pada apa? Yaitu tadi pertumbuhan tuberkulosis ini semakin tinggi. Oke, lanjut Mas. Nah, yang ketiga, keberterimaan. Jadi segala fasilitas kesehatan itu harus dapat diterima oleh etika medis dan menghormati kebudayaan individu-individu, kaum minoritas, kelompok, dan masyarakat. Hak atas kesehatan juga harus sensitif terhadap gender. Elemen ini juga dirancang menghormati kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagi mereka yang memerlukan. Nah, jadi dalam konteks hak kesehatan, fasilitas kesehatan itu harus dapat diterima dengan etika medis ya. Jadi kemudian tidak boleh ada diskriminasi tadi. Yang kedua juga rahasia klien juga, rahasia pasien ya. Maaf, kebiasaan pengacara, rahasia dari pasien itu juga harus dirahasiakan. Namanya dan lain sebagainya itu tidak boleh bisa diakses oleh siapapun gitu ya di luar keluarganya. Jadi itu. Oke, lanjut Mas.
Nah, yang ketiga, kualitas. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi beberapa fasilitas yang ada, baik rumah sakit, peralatannya, kemudian dokternya atau petugas medisnya gitu ya, dan obat-obatannya itu bukan hanya disediakan, bukan hanya harus ada, tapi juga harus berkualitas. Jadi kalau tidak berkualitas ya kemudian kualitas yang jelek gitu yang diberikan oleh negara, ya negara dapat dikategorikan juga melanggar hak asasi manusia gitu ya. Jadi itu apalagi kemudian sampai memberikan obat yang kadaluarsa. Nah, kenapa kemudian kok sedikit-sedikit negara melanggar HAM, Mas? Ya memang seperti itu konsepnya. Jadi konsep hak asasi manusia, negara kemudian pemegang kewajiban. Jadi kita sudah memasrahkan diri untuk memilih pemerintah. Nah, kewajiban dari pemerintah itulah kemudian melaksanakan tugas-tugas agar memberikan kesejahteraan kepada kita. Itu sudah menjadi kontrak politik ya masyarakat dengan negara. Oke, lanjut. Nah, secara instrumen internasional gitu ya, terkait hak atas kesehatan itu sebenarnya banyak diatur di pasal 25 DUHAM, ya di Universal Declaration of Human Rights, itu teman-teman bisa lihat di pasal 25, kemudian di pasal 6 dan 7 Konvenan Hak Sipil Politik gitu ya. Kemudian di pasal 12 terkait Konvenan Hak Ekosop, di pasal 5 terkait Konvenan ini ya, Konvenan Elimination terhadap rasial dan diskriminasi gitu ya. Kemudian di pasal 11, 12, 14 di CEDAW ini ya, di Covenant the Elimination of from the Discrimination Against Women, dan kemudian di pasal 1 Covenant Against Torture and Other apa ini, nah itulah ya. Dan kemudian di pasal 24 Covenant Hak Anak. Oke, lanjut, itu yang internasional ya. Kemudian secara nasional diatur di beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama di pasal itu, lanjut Mas, di pasal 28 huruf H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kemudian pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 92 tentang kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang ratifikasi terhadap Konvenan Hak Ekosop gitu ya. Nah, kemudian terkait tuberkulosis itu sendiri, lanjut Mas. Peraturan yang khusus mengatur tuberkulosis itu diatur pertama di Undang-Undang di Peraturan Presiden, di Perpres nomor 67 tahun 2021. Bayangkan ini baru ada perpresnya di tahun 2021 ya, tentang penanggulangan tuberkulosis. Nah, kemudian Jawa Timur pun juga baru kemudian membuat peraturan Gubernur Jatim nomor 50 tahun 2022 tentang penanggulangan penyakit tuberkulosis. Itu yang kemudian berpatokan pada perpres ini. Nah, secara substansi hampir sama, beberapa substansinya yaitu pertama terkait target dan strategi nasional maupun strategi daerah ya, kalau di Perda terkait eliminasi TBC. Yang kedua, pelaksanaan strategi nasional maupun daerah eliminasi TBC ya. Yang ketiga, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah apa saja gitu ya. Kemudian koordinasi percepatan penanggulangan TBC. Yang kelima, peran serta masyarakat juga di situ ada. Dan yang ketujuh, ini pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dan yang terakhir tentu
pendanaan. Jadi pendanaan juga cukup penting ya, pelibatan masyarakat, tentu terkait obat-obatan dan lain sebagainya tentu butuh pendanaan. Nah, yang terakhir, apakah kemudian dua peraturan tadi yang mengatur secara khusus baik Perpres maupun Pergub terkait penanggulangan tuberkulosis itu sudah maksimal dijalankan? Tentu teman-teman sendiri yang bisa menjawab itu ya, apakah sudah maksimal atau belum. Mungkin itu sebagai pemantik diskusi kita pada siang hari ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator dan saya harap bisa ada diskusi yang bisa kita saling berbagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak M. Soleh atas paparan yang sangat menarik dan informatif sekali. Sekarang kita langsung masuk ke sesi selanjutnya ya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang terkumpul baik di Facebook sama di Zoom. Saya langsung saja mulai ini dari pertanyaan yang ada di Zoom ini dari Dwi Fitra. Mau bertanya mengenai langkah apa yang harus dilakukan untuk para nakes untuk melindungi hak privasi kesehatan para pasien ketika mereka datang ke layanan TB. Seringkali pasien mendapatkan stigma negatif bahkan dari oknum nakes itu sendiri mengenai TB yang diderita. Jadinya pasien mengurungkan diri untuk cek kesehatan lebih lanjut. Ini bagaimana, Pak? Apa yang harus dilakukan sama nakesnya untuk melindungi hak privasi kesehatan para pasien? Baik. Pertama, tentu kewajiban dari seorang nakes, dan itu saya rasa kode etik ya, dokter maupun tenaga kerja kesehatan yang lain untuk merahasiakan rahasia dari atau sumber informasi terkait ini pasien ya. Dan itu kalau kemudian bocor, kemudian bisa diakses oleh orang lain, tentu itu bisa dilaporkan kepada Dewan Etik masing-masing ya. Bisa kalau dokter ya ke dokter, ke Dewan Etik Kedokteran atau ke perawat dan lain sebagainya. Tapi tentu di masing-masing instansi itu, kalau rumah sakit dia selain kita bisa komplain pada orang yang bersangkutan gitu ya, kita juga bisa komplain kepada atasannya. Itu yang pertama. Ataupun kepada dinas kesehatan dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang kedua, tentu kita juga bisa komplain kepada eksternal mereka gitu ya. Kita tahu bahwa ada ombudsman yang itu konsen pada terkait maladministrasi atau terkait pelayanan publik ya. Dulu ada khusus pelayanan publik, tapi sekarang sudah masuk di ombudsman. Jadi kalau ada pelayanan dari instansi pemerintah kurang maksimal, kita bisa kemudian melaporkan ke ombudsman, gitu ya. Dia sebagai eksternal. Nah, ombudsman ini ada di nasional maupun di daerah. Kalau di daerah di Jatim, kalau tidak pindah lagi ya, itu ada di daerah mana? Di daerah mana itu? Saya lupa namanya. Oke, gitu. Nanti bisa di searching ya, di Jatim itu ada. Ya, baik. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Linda Widya. Ini hampir sama seperti yang tadi sih, Pak. Ini saya punya pengalaman, katanya teman saya Odif, dan dia risih ternyata statusnya ini selalu dibuka oleh pendamping dia yang ada di rumah sakit, katanya. Padahal kan status medis itu kan rahasia antara dokter dan pasien. Bahkan keluarga pun tidak berhak tahu kecuali pasien tersebut mengizinkan keluarganya untuk tahu. Nah, mungkin Mas Soleh ada saran buat teman saya ini agar dia mungkin bisa setidaknya bisa menegur pendamping tersebut agar tidak seenaknya membongkar status medis orang lain. Ini sepertinya sering terjadi sih, Pak, di dunia teman-teman yang memang menjalani status pengobatan. Karena saya juga pernah juga
punya teman pendamping juga, dia langsung bocorin status teman-teman dampingannya dia yang ada di rumah sakit itu ngomong ke saya kalau si ini kena ini, si ini kena ini, seperti itu Pak. Itu gimana sih Pak? Ya, seperti yang saya jawab tadi, bahwa kita bisa langsung komplain kepada yang bersangkutan biar dia juga paham bahwa itu tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua, saya rasa kita bisa kemudian secara tertulis ya komplain kepada atasannya. Kadang kalau kita sebagai pasien itu dianggap sebelah mata ya oleh nakes gitu ya. Makanya kita bisa saja kemudian menyurati secara tertulis kepada atasannya, atau kalau itu rumah sakit kita bisa kepada direktur rumah sakitnya langsung untuk melakukan komplain, agar kemudian itu bisa berhenti untuk tidak melakukan hal yang sama gitu ya. Atau bahkan yaitu tadi bisa melakukan pelaporan kepada Dewan Etik ya. Dan saya rasa kalau kemudian parah, tindakan yang dilakukan itu bisa pada pemecatan dia sebagai profesi dokter maupun perawat. Berarti kalau memang si pasiennya ini tidak terima gitu bisa dilaporkan juga ya Pak? Memang ada hukum yang melindungi itu semua ya Pak? Betul. Di kode etik kedokteran itu ada Mas, di kode etik ini pun ini. Dan di undang-undang kesehatan itu juga diatur larangan untuk membuka rahasia dari pasien. Oke. Baik, ini informasi yang sangat menarik teman-teman. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Manda dari Facebook ini Pak. Saya ingin bertanya, apakah Pak Soleh pernah mendampingi pasien untuk advokasi ke dinas terkait, mungkin dalam hal ini dinas kesehatan dalam memenuhi hak atas kesehatannya? Terima kasih Pak. Ya, gimana Mas? Gimana? Tadi mohon maaf agak putus-putus ke saya. Iya. Ini ada yang bertanya, apakah Pak Soleh pernah mendampingi pasien untuk advokasi ke dinas terkait, mungkin dalam hal ini dinas kesehatan, dalam memenuhi hak atas kesehatannya? Ya, kami beberapa kali kemudian melakukan ini ya, komplain, mendampingi ada pasien salah satu rumah sakit daerah, kemudian ada dugaan malpraktik, dan ada juga kemudian ini ya, pelayanan yang kurang maksimal. Jadi kita kemudian surati direktur rumah sakitnya, dan alhamdulillah kemudian bisa diproses gitu ya. Dan bahkan yang dugaan malpraktik kita laporkan ke kepolisian gitu. Nah, untuk teman-teman ODIF biasanya kita berkolaborasi dengan teman-teman ini ya. Jadi LBH Surabaya juga memiliki jaringan LBH Posbakum gitu ya, Posbakum, yang kemudian dia lebih banyak mendampingi teman-teman kelompok minoritas gitu ya, khususnya yang terjangkit HIV dan lain sebagainya. Biasanya mereka yang kemudian membantu ketika ada hal-hal terutamanya akses obat dan lain sebagainya ketika itu terhambat. Jadi kalau memang kemudian teman-teman ada tindakan-tindakan seperti itu, nanti bisa kemudian dilaporkan ke LBH, kita akan coba melihat apakah itu ada pelanggarannya atau tidak. Kalau ada, tentu kita akan bantu untuk melakukan komplain terhadap rumah sakit atau instansi yang bersangkutan. Baik, kalau gitu ini saya langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada bagaimana memfasilitasi hak privasi pasien saat pasien tersebut datang ke layanan, misalnya dalam hal ini TB ya, karena beberapa pasien takut saat datang ke layanan, apalagi untuk kaum remaja. Ya, saya rasa tidak perlu takut ya, karena kalau kita takut
ya tentu akan berdampak negatif pada penyakit yang kita alami gitu. Tentunya harusnya, dan saya rasa secara SOP juga, kerahasiaan terhadap terhadap informasi pasien itu juga tidak boleh dibuka. Dan memang untuk pasien-pasien tertentu yang itu bisa berdampak adanya diskriminasi di masyarakat gitu ya, harusnya juga ada loket tertentu gitu ya, loket khusus yang saya rasa bisa tidak didengar oleh masyarakat secara umum gitu ya. Karena untuk penyakit tertentu terkadang setelah masyarakat tahu ya seolah kemudian mereka gampang tertular dan lain sebagainya, dan akhirnya kemudian mendapatkan pengusiran ataupun kemudian dijauhi dan lain sebagainya. Itu sih. Nah, selama Pak Soleh ini bergabung di dalam LBH Surabaya, ini Pak Soleh apa punya pengalaman pernah didatangi oleh pasien? Misal ya, ada pasien datang terus tiba-tiba minta tolong karena si pasien ini tidak memperoleh haknya di tempat fasilitas kesehatan, misal di rumah sakit atau di mana gitu. Tiba-tiba mendatangi LBH untuk meminta bantuan. Itu pernah ada seperti itu nggak? Ya, pernah Mas. Itu terkait pelayanan waktu itu yang kemudian dia tidak segera ditangani gitu ya. Padahal sudah sangat urgent, dan akhirnya kita dampingi dan alhamdulillah bisa segera ditangani. Jadi kita kemudian langsung komplain secara tertulis kepada rumah sakitnya, dan kita tembuskan kepada dinas kesehatan, ombudsman dan lain sebagainya, dan akhirnya mereka istilahnya mungkin takut ya atas ini kita. Kalau saya pribadi 2 kasus itu yang pernah saya tangani secara sendiri, istilahnya, maksudnya yang saya tangani secara langsung. Kalau yang lain-lain mungkin teman-teman di kantor pengacara publik yang lain juga pernah menangani kasus serupa. Jadi di sini teman-teman mungkin yang lagi nonton nih, kalau misalnya ada masalah untuk mengakses kesehatan bisa langsung menghubungi Pak Solehnya ya Pak ya. Siap. Nah, kira-kira nih selama Pak Soleh bergabung di dalam LBH, punya pengalaman menarik nggak? Mungkin terkait untuk menangani masalah hak atas kesehatan pasien ini, Pak. Ada pengalaman menarik mungkin? Yang paling... Iya, kalau yang menarik, ya itu tentu terkait ini. Jadi ini mungkin saya hanya ceritakan kasusnya seperti apa ya. Jadi ada seorang ibu yang memiliki anak, dia dokter awalnya mengatakan hanya diikat ya rahimnya karena dia tidak boleh hamil gitu ya, tidak boleh hamil karena kalau hamil kemudian berbahaya pada si pasien. Nah, namun kemudian ya yang menyetujui adalah ibunya gitu waktu itu. Nah, ternyata pada saat dioperasi itu bukan diikat tapi dipotong. Jadi akhirnya si pasien tidak bisa punya anak gitu. Dan akhirnya si ibu diusir oleh si anak dan dipersalahkan lah. Nah, kita coba komplain di rumah sakit, tapi memang ya responnya cukup lambat dan banyak alasan yang diberikan. Itu yang mungkin bukan menarik ya, miris mungkin ya. Jadi tindakan-tindakan seperti itu juga banyak, termasuk tindakan maladministrasi gitu ya, malpraktik, ataupun kemarin pada saat COVID banyak pengaduan terkait dituduh COVID gitu ya, padahal tidak COVID. Banyak gitu. Baik, mungkin sebelum kita selesai,
Pak Soleh mungkin ada pesan-pesan nih untuk teman-teman di luar sana yang sekarang mungkin sedang mengakses layanan TB ini, pesan-pesannya seperti apa? Ya, pertama, hak atas kesehatan itu adalah hak yang kemudian yang harus kita peroleh gitu ya, sebagai warga negara, dan itu harus kemudian dan wajib difasilitasi oleh negara. Nah, kalau negara tidak menyediakan itu, gitu ya, tidak menyediakan atau memberikan pelayanan yang tidak maksimal, seperti tadi membuka akses informasi yang menjadi rahasia dari pasien, tentu itu hal yang kemudian negara dapat dikategorikan sebagai melanggar HAM, gitu ya. Maka terhadap tim medis yang membuka rahasia seperti itu, teman-teman bisa komplain, bisa kemudian melaporkannya. Nah, untuk itu teman-teman tidak boleh berkecil hati, kemudian takut untuk mengakses hak atas kesehatan itu, karena itu adalah hak dari teman-teman. Nah, kalau kemudian teman-teman tidak mengakses itu, tentu kan akan berbahaya ya bagi teman-teman sendiri. Jadi jangan pernah takut. TB saya rasa juga bisa disembuhkan ya. Tinggal bagaimana kita berani untuk berobat mungkin ya. Itu sih. Baiklah, Dan kalau begitu akses itu bisa disediakan negara. Ya, siap, Pak. Baik, jadi itu tadi pertanyaan terakhir juga ya dari sesi tanya jawab kita pada siang hari ini, karena waktunya mepet, ini kita hanya live-nya cuma 1 jam saja. Kalau gitu sebelum acara ini saya akhiri, saya tadi mencatat beberapa hal dari paparannya Pak Soleh, yakni yang pertama itu ada manusia itu memiliki kesetaraan ya dalam hak asasi manusia. Prinsip ini menekankan bahwa manusia itu berkedudukan setara, baik harkat dan martabatnya. Kemudian seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif juga. Lalu hak asasi manusia ini juga melekat pada diri manusia, yang mana setiap manusia itu memperoleh secara alamiah sejak dari dia lahir ya. Kemudian 4 elemen penting dalam pelaksanaan hak asasi kesehatan, yaitu yang pertama ada ketersediaan, kemudian keterjangkauan, ada keberterimaan, kemudian ada juga kualitas. Nah, baiklah, sebelum kita berpisah, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih pada Bapak M. Soleh yang sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya beliau yang padat untuk bisa menjadi tamu kita pada siang hari ini. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas. Baik, kalau begitu sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau perbuatan selama live berlangsung. Sekarang saya akan kembalikan pada host kita, Mbak Naina. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Pak Soleh atas paparannya yang sangat menarik dan informatif, khususnya untuk masyarakat di luar sana. Semoga teman-teman semua dapat pengetahuan dan wawasan dari acara talk show hari ini. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Ya, teman-teman jangan lupa follow akun media sosial kami di Instagram, Rekat for Indonesia, Facebook Rekat Peduli Indonesia, subscribe YouTube channel kami, Rekat Peduli Indonesia, untuk mendapatkan info-info seputar ini. Saya Naina selaku host, Bapak Soleh selaku narasumber kami hari ini, dan Kak Firman selaku moderator. Kami semua pamit undur diri. Salam sehat semuanya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.